Halo semuanya, nama saya Anesti Putri Cayani. Saya adalah mahasiswa keperawatan RPL 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagal tumbuh yang terjadi pada anak dan bayi. Nah, tugas ini untuk melengkapi tugas mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Berikut adalah video penjelasannya. Let's go! Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah apa sih gagal tumbuh itu? Gagal tumbuh adalah tanda pertumbuhan yang tidak adekuat akibat ketidakmampuan memperoleh atau memanfaatkan kalori yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kita masuk kepada etiologi. Secara umum, gagal tumbuh dibagi menjadi gagal tumbuh organik dan non-organik. Kelainan organik dan non-organik bisa terjadi secara bersamaan. Penyebab ketidaknormalan pertumbuhan pada si kecil meliputi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah si kecil kurang bernafsu untuk makan atau menolak makanan karena masalah medis kronis, yaitu diantaranya penyakit ginjal, kanker, jantung bawaan, atau kelainan lainnya yang ada pada si kecil. Yang kedua adalah diet membatasi makanan tertentu. Yang ketiga, ketidaknormalan fisik yang menyebabkan kesulitan menelan atau gangguan-gangguan pada syaraf. Contohnya adalah palsi cerebral dan luka yang ada di mulut atau kelainan bawaan pada bayi yang ada di area mulut bayi tersebut. Yang kedua adalah penyebab-penyebab meningkatnya kehilangan kalori yang terjadi pada anak, yaitu yang pertama penyakit-penyakit yang menyebabkan anak terus muntah, yaitu saluran cerna kaku, sumbatan pada saluran cerna atau tumor otak. Nah, keadaan yang berhubungan dengan gangguan penyerapan makanan juga berpengaruh. Contohnya diare, atau alergi atau kecacingan yang terjadi pada anak dan bayi. Yang ketiga adalah penyakit gula atau penyakit metabolik lainnya. Kita masuk kepada penyebab-penyebab meningkatnya kebutuhan kalori, yaitu infeksi kronis. Nah, infeksi kronis ini dapat berupa penyakit jantung bawaan, penyakit paru kronis. Selain itu, 5-10% dari bayi yang berat badan lahir rendah dan bayi yang hidup dengan kemiskinan kemungkinan akan berkembang menjadi gagal tumbuh. Keluarga yang berantakan, bulan-bulan pertama, kehidupan si kecil yang kurang menguntungkan atau banyak masalah. Biasanya meliputi infeksi pada bayi kuning berlebihan atau susah minum, susah makan, mondok yang lama, dan berat badan lahir yang rendah kurang dari 2.500 gram. Keadaan ibu juga berhubungan dengan munculnya gagal tumbuh pada si kecil, yaitu keadaan ibu yang depresi, keadaan ibu yang perokok, dan ibu mengonsumsi obat-obatan dan alkohol, dan ibu yang sakit-sakitan sewaktu hamil. Manifestasi klinis pada gagal tumbuh. Pada mulanya ada kegagalan menaikkan berat badan, disertai dengan kehilangan berat badan sampai berakibat kurus, dengan kehilangan turgor pada kulit, sehingga menjadi berkerut dan longgar karena lemak subkutan hilang dari bantalan pipi. Muka bayi dapat tetap tampak relatif normal selama beberapa waktu sebelum menjadi menyusut dan berkeriput. Abdomen dapat kembung dan datar, terjadi atrofi otot dengan akibat hipotoni, suhu biasanya normal. Nadi mungkin melambat, mula-mula bayi mungkin rewel, tetapi kemudian lesu dan nafsu makan akan hilang. Bayi biasanya konstipasi, tetapi dapat muncul apa yang disebut diare tipe kelaparan, dengan buang air besar sering dan tinja berisi mukus dan sedikit. Selain itu, manifestasi yang lainnya adalah dapat dilihat dari badan kurus, tampak seperti orang tua, lethargi, irritable, kulit keriput, ubun-ubun cekung pada bayi, jaringan subkutan hilang, melaise, dan kelaparan atau apatis. Penata laksanaan yang dapat kita lakukan untuk
mencegah gagal tumbuh pada anak. Nah, cara penyebab kegagalan pertumbuhannya dapat dikonsultasikan kepada dokter. Lakukan sesuai dengan petunjuk dokter. Yang kedua adalah pantau asupan makanan dan keluaran si kecil. Apakah sudah mencapai keseimbangan yang positif? Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menimbang berat badan si kecil dan memasukkannya ke dalam grafik pertumbuhan secara periodik. Atau bisa menggunakan KMS untuk memantau keberhasilan penanganan. Demikian adalah video edukasi gagal tumbuh yang terjadi pada bayi dan anak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan sampai jumpa.